Sejarah tanaman teh atau disebut juga dengan Camellia sinensis. Sejarah panjang teh di Indonesia berawal dari masuknya tanaman teh yang berupa biji dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684. Teh dibawa ke Jakarta atau Batavia oleh Andreas Kleyer, seorang dokter, pengajar, ahli botani, serta saudagar di VOC yang berkebangsaan Jerman. Produk olahan teh sendiri sangat banyak ditemui di pasaran, dan tentunya teh sangat tidak asing bagi kita dan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Harga teh di pasar ekspor sampai saat ini cukup bagus. Untuk black tea biasa antara 1,7 per kilo yaitu US dollar, kemudian black tea serbuk 3,5 per kilo US dollar, green tea 2,5 sampai 3 US dollar per kilonya, dan berupa white tea 1 juta sampai 1,5 juta per kilo. Kemudian pasar ekspor teh Indonesia saat ini tinggal 3%. Walau demikian, sebagai produsen teh dunia, Indonesia pada tahun 2018 mampu ekspor komoditas teh sebanyak 49.000 ton. Adapun cara menanam tanaman teh ini sendiri yaitu adalah dengan pemilihan lokasi yang tepat, tanah yang subur, kemudian suhu rata-rata, dan tentunya juga dengan iklim yang tepat. Kemudian adanya persiapan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman teh ini yaitu mempunyai pH antara 5,5 hingga 6,5. Kemudian pemilihan varietas. Nah, jadi pemilihan varietas ini sangat penting. Antara ada varietas Camellia sinensis yang biasanya tumbuh lebih baik di daerah dengan suhu rendah, sementara varietas Camellia sinensis lebih cocok untuk daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian penanaman bibit. Ada beberapa cara lain yaitu untuk menanam bibit, gali lubang dengan kedalaman dan lebar yang cukup untuk menampung akar tanaman. Kemudian perawatan dan pemeliharaan tentunya sangat membutuhkan perawatan yang teratur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk penyiraman yang cukup, pemupukan berkala, dan kemudian pembersihan gulma di sekitar tanaman. Kemudian ketika sampai pada musim panen daun teh, kita dapat memulainya dengan memetik daun teh. Biasanya daun teh terbaik dipetik saat masih muda dan belum sepenuhnya berkembang. Pilihannya daun yang masih muda dan segar, terutama yang berada di bagian atas tanaman. Panen dilakukan dengan pemetikan menggunakan tangan atau gunting tajam. Setelah dipetik, daun teh dapat dikeringkan dan diolah sesuai dengan keinginan kita. Tentunya ada tahap penting sebelum kita menanam daun teh yang harus diperhatikan, yaitu iklim. Tanaman teh ini mampu tumbuh baik di antara 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius untuk pertumbuhan yang optimal. Kemudian adanya pencahayaan atau sinar matahari. Tanaman teh membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis yang sehat, yaitu dengan penyinaran 4-6 jam per hari. Tanah yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menanam pohon teh, yaitu antara kisaran 5,5 hingga 6,5. Air dan kelembaban juga termasuk dalam hal yang sangat penting di mana akar mampu menyerap air ini. Pemupukan. Gunakan pemupukan khusus pada tanaman teh atau pupuk organik dengan mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemupukan dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun sesuai dengan petunjuk dan kemasan produknya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Ada tanda-tanda untuk hama dan penyakit. Langkah-langkah untuk mencegah seperti menjaga kebersihan kebun, membuang daun atau bagian tanaman yang terinfeksi, dan menggunakan metode pengendalian organik seperti misalnya pestisida nabati atau insektisida. Banyaknya produk olahan seperti merek dagang teh kotak, teh botol, dan teh olahan perasap siap saji lainnya yang mampu mendongkrak eksistensi teh. Peluang berkembangnya agroindustri tanaman teh rakyat cukup besar akibat semakin tingginya permintaan pasar luar negeri dan dalam negeri, dan
dalam bentuk instansi, namun kondisi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani maupun pelaku agroindustri teh rakyat. Untuk potensi komoditasnya, tanaman teh ini sangat berpotensi di Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.